Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkap data pondok pesantren yang memiliki izin persetujuan bangunan gedung atau PBG. Hanya 51 dari sekitar 42.000 ponpes yang tersebar di Indonesia. Selengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan Wakil Bupati Sidoarjo, Mimi Idayana. Selamat siang, Ibu Idayana. Selamat siang. Ya, Bu Idayana, Ponpes Al-Khozini ini kan merupakan salah satu dari lebih dari 42.000 total pondok pesantren yang tidak memiliki izin. Kok bisa ya Bu, sebetulnya seperti apa peraturannya? Siap. Sebenarnya pondok pesantren ini adalah lembaga pendidikan Islam yang tradisional, Mbak. Yang memang selama ini ada di sekitaran Sidoarjo, di mana yang berbasis masyarakat yang pondok yang diawali yaitu pondok pesantren secara tradisional memang untuk memfasilitasi pelajar-pelajar untuk mengaji. Awalnya itu mengaji, Mbak. Tetapi semakin banyaknya anak itu akhirnya timbulnya yang namanya pesantren. Jadi salah satu pondok Al-Khozini adalah salah satu pondok yang tertua yang ada di Sidoarjo. Iya, tapi dari sekian banyak Bu, 42.000 total pondok pesantren, ini salah satunya adalah Al-Khozini yang tidak memiliki izin IMB. Sebetulnya ada tidak sih dari aturan pemerintah setempat, itu dari Sidoarjo, untuk mengevaluasi bangunan-bangunan yang tidak berizin, Bu? Ya, dengan kejadian pondok pesantren Al-Khozini ini, Kabupaten Sidoarjo ke depannya, apalagi dengan adanya instruksi Bapak Presiden, Pemda Kabupaten Sidoarjo untuk ke depannya akan menginventarisir seluruh ponpes yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, jadi akan mengevaluasi begitu ya semua pondok pesantren? Betul, kita evaluasi semuanya pondok pesantren yang ada di Sidoarjo. Dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan mengadakan pendampingan. Mana pondok yang sudah ber-IMB dan mana yang belum. Dan Kabupaten Sidoarjo akan membantu seluruh ponpes yang ada di Sidoarjo. Jadi seperti itu nanti ke depannya. Dan mulai ke minggu-minggu kemarin kita sudah mengevaluasi pondok-pondok mana yang sudah ber-IMB. Dari komunikasi antara pemerintah daerah dengan pihak pondok pesantren, apa sebetulnya kendala utama mereka sehingga tidak mendahulukan izin ketimbang membangun bangunannya gitu? Jadi begini, Mbak, pondok ini awalnya kan memang budaya pesantren yang memang awalnya pondok mulai dari musola, terus karena banyaknya santri akhirnya melebar. Jadi tidak punya pikiran, oh ini harus berizin apa tidak, karena memang secara spontanitas membangun gitu loh, Mbak. Jadi memang nggak punya pikiran apa ini membangun itu harus berizin apa tidak, karena memang dari pendahulunya memang udah seperti ini. Dan dengan kejadian pondok pesantren Al-Khozini ini akhirnya kan akhirnya harus ya sesuai ini nanti instruksi Bapak Presiden, semua pondok pesantren harus IMB. Ya. Harus ada izin. Ya, evaluasinya apakah juga akan ada audit konstruksi terhadap bangunan-bangunan pondok pesantren yang sudah ada di sana, Bu? Betul, ini sudah kita lakukan, Mbak. Kita sudah turun ke pesantren-pesantren mana yang belum ada dan mana yang bangunan yang kira-kira tidak layak, langsung kita ada pendampingan di situ. Ya, kejadian Al-Khozini ini kan bukan hanya sekedar sebuah perizinan yang tidak dilakukan terlebih dahulu, tapi bagaimana dampak besarnya, yang mana banyak sekali korban di sana yang berjatuhan gitu, anak-anak yang harusnya mengemban pendidikan dan menjamin keselamatannya, artinya tidak bisa hanya berhenti pada ini hanya sebuah kelalaian begitu, Bu. Nah, pelajarannya kemudian, apakah kemudian dari pemerintah daerah ini akan menggandeng misalnya dari MUI, Muhammadiyah, NU, sosialisasi akan pentingnya mendirikan sebuah bangunan itu sesuai dengan konstruksi yang seharusnya dan perizinan IMB terlebih dahulu?
Betul Mbak, dengan kejadian seperti ini akhirnya kita semua ormas berkumpul bersama untuk kedepannya supaya pondok-pondok yang ada di Sidoarjo itu lebih maksimal lagi, terutama kita bangunan itu layak tidaknya dan perizinan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan kita kawal Mbak. Kita bantu juga mulai dari pengurusan dan kita juga akan mengevaluasi pesantren-pesantren yang sekiranya bangunannya itu tidak layak. Kalau memang dari hasil audit konstruksi ternyata ditemukan banyak yang tidak sesuai atau tidak layak begitu, bagaimana kemudian tindak lanjutnya? Ya kita harus tegur Pak. Jadi ini kalau memang tidak layak daripada risiko bangunan harus diperbaiki dulu dan santri harus dipindahkan ke bangunan yang lebih layak. Ya. Baik, jadi harus dipindahkan untuk keselamatan para santri di sana begitu betul, ya? Betul, baik, betul. Baik, terima kasih. Kita dengan ini Mbak, apa namanya ya, yang biasa bangun-bangun itu loh, apa namanya, konsultan pembangunan. Ini layak enggak, bertahan enggak kalau tingkat sekian dengan kondisi seperti ini gitu loh. Kalau memang dari konsultan tidak layak, kita segera geser ini wali santrinya. Baik, kita nantikan hasil evaluasi dan juga audit konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sidoarjo ke depan. Terima kasih Ibu Mimi Idayana sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.